Wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Sehat-sehat ya? Saya Edi Mulyadi, sekarang masih di Surabaya. Ada berita bukan baru-baru banget, beberapa hari yang lalu itu saya menyebutnya Partai Solidaritas Indonesia tancap gas ya. Tancap gas kenapa? Karena partai ini ternyata sungguh-sungguh sangat serius mau menjadikan ketua umumnya sebagai calon presiden pada 2029. Kita bisa lihat beritanya di sini. Ada di Kompas ya, di Kompas. Beritanya judulnya PSI di Gaspol hari ini. Gaspol itu program talk show-nya Kompas TV ya. Gibran bisa jadi kompetitor kuat di 2029. Menarik nggak? Saya bacain ya. Gini judulnya. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia PSI Ahmad Ali menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi kompetitor kuat di kontestan Pilpres 2029. Ahmad Ali, ketua hariannya, mengatakan ketua umum PSI Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wapres itu berpotensi bakal menjadi kompetitor yang kuat bagi Prabowo di Pilpres 2029. Mantap nggak? Katanya begini, Gibran bisa menjadi kompetitor yang cukup kuat menurut saya, kata Ahmad Ali dalam podcast Gaspol Kompas TV. Seru nggak? Coba kita lihat alasannya. Alasannya kata dia begini, kalau saya sih sederhana saja. Emang ada calon presiden lebih baik daripada Gibran? Bentar. Ini yang ngomong Ahmad Ali ya. Ahmad Ali ini politisi kawakan, pernah wakil ketua umum Nasdem, pernah menjadi deputi kapten ya, wakil kapten apa sih istilahnya TKN ya, tim kampanye nasionalnya Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ya. Bayangkan dalam dunia politik teman-teman, orang sekaliber Ahmad Ali, politikus kawakan, pengusaha besar yang konon katanya duitnya nggak habis-habis. Karena saya walaupun nggak persis angkanya, saya tahu pada Pilpres 2024 kemarin sebagai pendukung Anies, dia keluar uang yang lumayan sangat banyak, apalagi untuk ukuran kita-kita ya. Tapi orang seperti ini bisa dengan serunya mengatakan, kalau saya sih sederhana saja. Emang ada calon presiden lebih baik daripada Gibran? Gitu ya. Ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ukurannya apa gitu ya kalau Gibran itu disebut calon presiden terbaik saat ini. Lanjut. Menurut Ali, Gibran memiliki modal politik yang tidak dimiliki banyak tokoh seusianya. Apalagi pada 2009 nanti, Gibran baru berusia 42 tahun. Usia yang relatif muda dalam peta politik nasional. Namun, telah mengantongi pengalaman strategis sebagai wakil presiden Republik Indonesia selama 5 tahun. Jadi ditambah lagi kalau kita ada videonya ya. Ex-Waketum Nasdem itu menilai pengalaman tersebut menjadi pembeda utama antara Gibran dan sejumlah tokoh muda lain yang kerap disebut-sebut sebagai kandidat potensial di masa depan. Ia menyebut bahkan tokoh-tokoh seperti Agus Harimurti Yudhoyono maupun Muhaimin Iskandar tidak memiliki pengalaman eksekutif setingkat kepala daerah seperti wali kota sebelum maju ke panggung nasional. Emang dari nama-nama yang disebut ada nggak yang pernah punya pengalaman jadi wali kota? Artinya dari mereka-mereka itu belum ada yang pernah dipilih oleh rakyat, kata Ali. Ali juga menyebutkan sih dalam podcast Gaspol itu, dia Gibran pernah menjadi wakil presiden. Teman-teman sekalian, oke. Itu hak dia ya, full.
Apalagi dia ketua harian Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya adalah Gibran. Itu hak dia untuk menyatakan pendapatnya sebagai pribadi maupun sebagai wakil sebagai ketua harian maupun sebagai orang suruhannya Jokowi, tentu saja kan itu hak dia. Kita hormatilah ya. Cuman dalam logika waras kita, seorang Ahmad Ali yang punya rekam jejak malang melintang itu pun bisa kebolak-balik. Pikirannya bisa kebolak-balik. Kan mana mungkin Gibran menjadi wakil presiden terbaik, menjadi capres terbaik 2029 hanya karena dia pernah menjadi wali kota dan menjadi wapres. Dan dia lupa, bukan mustahil 2029 nanti Prabowo pun masih ingin maju lagi menjadi presiden yang kedua kalinya, 2 periodenya. Nah, pada titik ini teman-teman, kita bisa membacanya ada sesuatu antara Gibran dan Prabowo. Atau lebih tepatnya ada sesuatu antara Prabowo dan bapaknya Gibran, yaitu Joko Widodo. Oke lah, Gibran kita anggap apa ya, tempelan aja lah ya, tempelan apalagi dan sebagainya, tapi pasti ada Jokowi di belakangnya. Kalau ada Jokowi, bukan mustahil di belakangnya ada Luhut Binsar Panjaitan. Kalau ada Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan, bukan mustahil di belakangnya ada para oligarki. Kalau di belakang oligarki yang 9 naga itu, bukan mustahil juga di belakangnya ada RRC Cina. Ngerti nggak maksud saya ya? Nyambung ya? Nah, tapi dengan mendeklarasikan, bukan deklarasi, dengan menyatakan bahwa Gibran calon capres kandidat kuat, kompetitor kuat pada 2029, dan apa jadinya kalau Prabowo juga maju ke 2029. Ini sangat bukan mustahil karena Partai Gerindra kemarin tempo hari 2024 sudah jelas-jelas dalam rakernasnya mendeklarasikan Prabowo sebagai capres 2029. Teman-teman sekalian, mereka baru berpasangan belum 2 tahun, baru 1 tahun ya, tapi Gerindra sudah menyatakan Prabowo capres 2029 dan PSI menyatakan bahwa Gibran bisa jadi kompetitor terkuat pada 2029. Anda bisa bayangkan nggak? Mereka yang harusnya bekerja sama-sama bekerja sama-sama selama 5 tahun, pada tahun pertama sudah mulai shoot gitu. Dan Gibran lagi-lagi dengan segala mohon maaf dan hormat ya, itu kan cuma wayang yang pengendalinya adalah Joko Widodo, yang di belakangnya bukan mustahil juga ada Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kalau mereka berdua ada, bukan mustahil juga di belakang adalah para oligarki tadi. Kalau oligarki ada di belakangnya, bukan mustahil juga kepentingan RRC ada di sana. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Nah, pada titik ini teman-teman, saya jadi teringat ketika pakar militer dan intelijen Koni Rahakundini bicara kira-kira 2 tahun yang lalu, dan itu viral. Dia menyatakan bahwa Rosan yang sekarang menjadi Menteri BUMN, Menteri apa ya? Itu investasi ya. Itu kepala itu mengatakan bahwa dikutip oleh Koni, nanti Prabowo Subianto hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun, 3 tahun berikutnya adalah presidennya Gibran Rakabuming Raka. Waktu itu spontan Koni berdiri, tunggu. Jadi Gibran, Prabowo hanya 2 tahun. Selanjutnya 3 tahun berikutnya adalah Prabowo. Kata Koni kan begitu, kurang lebih kalimatnya kan ya. Tunggu. Jadi kalau gue jadi Jokowi dan Prabowo, kalau gue jadi Jokowi dan Gibran, emangnya Prabowo bisa hidup sampai 2 tahun lagi? Dia bilang gitu kan. Kalau gue jadi Jokowi dan Gibran, bukan mustahil besok Prabowo gue bunuh. Teman-teman sekalian, ini menjadi menarik ya. Satu, saya membacanya ada potensi atau bahkan sudah pecah kongsi antara Prabowo dan Joko Widodo. Ada pecah kongsi antara Prabowo dan Joko Widodo yang mati-matian mereka tutup-tutupi, yang selama ini Prabowo selalu memuji-muji Joko Widodo. Nah, pada titik ini saya seperti menemukan pembenaran oleh teman-teman yang lingkaran dekat Prabowo Subianto yang mengatakan semua gerak-gerik tingkah pola Prabowo itu pada intinya adalah semacam sebuah strategi.
Karena Prabowo berhitung-hitung belum saatnya untuk fight head to head lawan Joko Widodo. Jadi jalan melipir. Kalau pinjam istilah saya Didu, makan bubur panas dari pinggir, nggak berani langsung dari tengah. Ini terkonfirmasi teman-teman sekalian. Tapi buat kita, siapapun yang jadi presiden, itu harus memenuhi persyaratan utama. Syarat utamanya orang itu harus betul-betul mandiri dan berdaulat. Tidak menjadi boneka siapapun juga. Baik boneka individu, misalnya menjadi bonekanya Jokowi, menjadi bonekanya Luhut Binsar Panjaitan, atau menjadi bonekanya para konglomerat, atau boneka institusi apalagi negara seperti Amerika atau RRC. Siapapun. Yang kedua, orang itu harus punya kapasitas dan kapabilitas, kemampuan, ya, kemampuan leadership, kemampuan manajerial dan sebagainya. Untuk dua ini ya kita tahu betul lah bagaimana kualitas Gibran Raka Buming Raka. Setiap acara publik dia selalu menjadi bahan amunisi bagi netizen untuk membulinya. Apapun yang dia lakukan, ya. Bayangkan barusan saya nonton video dia datang ke bencana di Cianjur, kalau nggak salah dia minta maaf, lalu masuk seperti biasa anak-anak disabilitas, ibu hamil, diulang-ulang, nggak ada yang bisa dilakukan kecuali hilirisasi, perdagangan karbon dan sebagainya, diulang-ulang sepertinya dia tidak punya kemampuan bernarasi lain kecuali sekedar menghafalkan apa yang sudah dipompakan oleh para penasehat komunikasinya. Barangkali seperti itu. Tapi di luar itu semua, ya, kita boleh saja mengatakan Gibran tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi kalau bapaknya sudah berkehendak, ya, tentu tidak seperti kehendaknya Allah SWT, ya yaqul lahu kun fayakun. Tapi kalau bapaknya sudah berkehendak, maka bapaknya akan melakukan semua cara, semua langkah untuk memuluskan ambisinya. Seperti yang pernah terjadi ketika dia menitipkan Gibran menjadi wapresnya Prabowo Subianto. Dia jelas-jelas dia akan cawe-cawe. Mulut seorang Presiden Joko Widodo waktu itu secara jelas-jelas mengatakan dia akan cawe-cawe. Akan cawe-cawe. Dan itu diwujudkan, ya. Semuanya bekerja, aparatnya, birokrasinya, menteri-menterinya, parcoknya, semua bekerja untuk mewujudkan ambisi politik dinasti Joko Widodo. Nah, kalau 2029 Joko Widodo berkehendak untuk menjadikan Gibran sebagai presiden, akan dilakukan apapun. Dan jangan lupa kata-kata Qadhi Rahatun ini bisa jadi menjadikan Gibran sebagai presiden tidak perlu menunggu 2029. Ngerikan nggak? Bisa jadi mereka tidak perlu menunggu 2029 karena undang-undang dasar kita, konstitusi kita mengatakan bahwa jika presiden mengalami apa yang disebut berhalangan tetap, maka konstitusi memberikan hak kepada wakil presiden untuk naik menjadi presiden. Berhalangan tetap, bro. Berhalangan tetap bisa karena sakit permanen, bisa ini, bisa itu, sampai meninggal dunia. Gosip yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto sudah pernah stroke 2 kali sulit ditepis, walaupun sampai hari ini tidak ada penjelasan resmi atau pembantahan resmi. Itu mengalir gitu aja di jagat medsos dan di kepala rakyat Indonesia yang coba berpikir waras. Tapi kalau itu benar, ditambah usia Prabowo yang tidak muda lagi, 74 tahun, itu akan sangat bermasalah. Orang yang pernah kena stroke harus dijaga betul emosinya supaya darahnya tidak naik, tekanan darah tidak naik. Kalau naik akan sangat serius akibatnya bagi yang bersangkutan. Nah, ini yang dalam tempo belakangan ini terus diusahakan oleh kelompok SOP, kalau kata saya Didu, membuat Prabowo marah, membuat Prabowo jengkel, membuat Prabowo naik tensi darahnya. Seperti yang terjadi pada akhir Agustus 2024 sampai awal September, demo-demo besar itu betul-betul membuat Prabowo Subianto marah. Dan kita tahu akhirnya sejumlah menteri dicopot karena kemarahan Prabowo Subianto. Buat mereka mengorbankan menteri 1, 2, 3 gak masalah. Yang penting tujuannya tercapai. Prabowo karena sakit atau karena pembuluh darah pecah, dan nauzubillah min dzalik, Gibran akan naik pada posisi menjadi presiden pada tahun kedua atau tahun ketiga pemerintahan Prabowo Gibran. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya Allah. Anda bisa bayangkan itu. Tapi apa yang dinyatakan oleh Ahmad Ali menjadi sinyal buat kita bahwa
mereka ada masalah. Jokowi, Prabowo ada masalah. Sepertinya mereka berangkulan, tapi sesungguhnya mereka adu punggung minimal atau berhadap-hadapan. Tinggal bagaimana kita mencoba melihat apa yang terjadi balik panggung. Karena politik, khususnya di Indonesia, bukan persoalan di depan panggung, tapi persoalan sesungguhnya ada di belakang panggung. Ini yang mereka sembunyikan, ini yang mereka rencanakan, ini yang mereka sesungguhnya laksanakan. Teman-teman sekalian, kita bermohon pada Allah, satu, kita mengampuni pada Allah atas dosa-dosa kita, karena naiknya para pemimpin laknat keparat jahat ini adalah karena dosa-dosa kita. Kita menggadaikan masa depan Indonesia dengan sembako, dengan bansos, dengan serangan fajar dan sebagainya, sehingga para penjahat tadi bisa duduk di kursi-kursi strategis kekuasaan kita. Yang kedua, kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia dengan kerja sangat keras dan sangat cerdas yang kita bisa lakukan. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.